Karena takut terjadi apa-apa, pria ini pun nekat loncat masuk ke dalam air itu. Tiba-tiba ada kepala yang muncul. Lanjut part terakhir. Pria ini membulatkan tekad untuk memancing monster laut yang ada di lautan lepas menggunakan satu ekor ayam. Kali ini mereka sudah menyiapkan satu ekor ayam yang dibungkus menggunakan kantong plastik. Mereka kemudian mengaitkan ayam itu ke dalam pancing yang sudah disiapkan dengan ukuran yang cukup besar. Ayam itu kemudian ditenggelamkan dan menanti kejutan apa yang akan terjadi setelah ini. Gak lama setelah itu, ayam tersebut langsung dikerumuni ikan-ikan kecil. Pria ini pun langsung menaruh umpan ayam itu lebih dalam lagi. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba umpannya itu ditarik dengan kekuatan yang sangat-sangat besar sekali. Sampai-sampai mereka berdua kewalahan dan hampir terjatuh ke dalam laut. Tapi mereka nggak mau kalah, mereka juga menarik pancingan itu langsung mendekati perahu. Tapi setelah mendekat, pria ini terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, lanjut part 2. Lanjut part 2, setelah umpan ayam itu disambar oleh makhluk di dalam laut, mereka berdua langsung menariknya sekuat tenaga. Tapi tarikan monster itu sangat kuat, sampai-sampai mereka berdua kewalahan. Mereka berusaha untuk menarik makhluk besar itu untuk masuk ke dalam perahu, dan yang terjadi, gak lama kemudian, tiba-tiba terlihat kalau makhluk itu memiliki ukuran yang sangat jumbo. Hal itu pun membuat mereka semua berteriak sangat histeris. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan makhluk itu. Mereka pun mulai menariknya secara perlahan-lahan ke permukaan. Tapi tiba-tiba makhluk raksasa itu langsung mendekati mereka. Ternyata, lanjut part terakhir. Lanjut part terakhir, setelah umpan ayam mereka disambar oleh makhluk di dalam air, mereka sangat kewalahan karena makhluk itu sangat kuat. Hal itu membuat mereka menjadi sangat kegirangan sekaligus juga menjadi sangat histeris. Mereka terus menarik pancing itu dan makhluk itu mulai terlihat dari kejauhan. Dan gak lama kemudian, makhluk itu akhirnya pasrah dan menyerah sama mereka. Makhluk itu pun mulai mendekat dan terlihat kalau ternyata itu adalah ikan yang sangat besar sekali seperti monster. Ternyata itu adalah ikan kerapu macan yang bisa hidup selama 40 tahun. Setelah mereka berbicara dengan itu, akhirnya mereka mulai melepaskan ikan itu supaya bisa hidup di lautan bebas. Sapu tangan pria ini pun sampai robek karena digigit sama ikan kerapu macan itu. Wah, kira-kira kalau ikan monster ini dijual dan mau dibakar, berapa ya harganya? Coba komen. Saat pria ini pulang kerja di tengah hutan, tiba-tiba dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dia pun bersama temannya mencurigai sebuah tanggul air yang ada di depan mereka. Pria ini pun naik ke atas beton dan mencoba air itu masuk ke dalam mulutnya untuk mencari tahu sumber bau busuk seperti bangkai itu. Setelah mencicipi air itu, dia pun bilang rasanya sangat busuk seperti bangkai. Di situ tiba-tiba dia berteriak melihat kaki manusia dari dalam air. Pria ini pun coba melempar botol ke dalam air itu. Tiba-tiba ada yang menariknya dari dalam. Di sini mereka semakin yakin ada sesuatu yang gak beres yang berasal dari dalam lubang tanggul air ini. Tapi di sini gelagat aneh itu mulai terlihat. Botol itu tiba-tiba bergerak ke bagian depan dan baunya sudah semakin menyengat. Pria ini pun langsung memasukkan tangannya ke dalam air. Tiba-tiba dia berteriak. Ternyata dia melihat. Lanjut part 2. Lanjut part 2. Setelah tercium bau seperti bangkai dari dalam air, pria ini pun langsung coba meminum sedikit air dari tanggul itu untuk mencari tahu sumber bau busuk seperti bangkai itu. Setelah mencicipi air itu, dia pun bilang rasanya sangat busuk seperti bangkai. Dan tiba-tiba dia berteriak melihat kaki manusia dari dalam air. Di sini mereka makin yakin ada sesuatu yang gak beres dan sudah terjadi di dalam lubang tanggul air ini. Mereka lalu melempar botol hijau ke dalam air, tapi di sini gelagat aneh itu mulai terlihat. Botol itu mulai bergerak ke depan dan baunya sudah semakin menyengat. Pria ini pun langsung memasukkan tangannya ke air dan tiba-tiba pria ini berteriak melihat ada makhluk mengerikan yang sedang memegang kaki manusia. Pria ini jadi semakin penasaran apa sebenarnya yang bersembunyi di dalam air yang busuk ini. Karena takut terjadi apa-apa, pria ini pun nekat loncat masuk ke dalam air itu. Tiba-tiba ada kepala yang muncul. Lanjut part terakhir. Lanjut part 3, setelah temannya berteriak melihat kaki manusia dari dalam tanggul air, di sini mereka semakin yakin ada sesuatu yang gak beres dan sudah terjadi di dalam tanggul air ini. Tapi di sini gelagat aneh itu mulai terlihat. Botol hijau yang mereka lempar tiba-tiba mulai bergerak ke bagian depan dan baunya sudah semakin menyengat. Pria ini pun langsung memasukkan tangannya dan tiba-tiba pria ini berteriak melihat ada makhluk mengerikan yang sedang memegang kaki manusia. Pria ini jadi semakin penasaran apa sebenarnya yang
yang bersembunyi di dalam air yang busuk ini. Karena takut terjadi apa-apa, pria ini pun nekat meloncat ke dalam air itu. Tiba-tiba ada kepala yang muncul. Pria ini pun berteriak minta tolong dan dia langsung cepat-cepat dibantu temannya naik ke atas kembali. Di situ tiba-tiba mereka mendengar ada suara tangisan dari dalam air. Tapi tiba-tiba makhluk itu langsung mengamuk menghancurkan tanggul airnya dan menarik pria ini masuk ke dalam air. Tiba-tiba ada kepala besar yang muncul dan menarik kaki pria ini. Pria ini pun gak mau menyerah dan berusaha melawan makhluk itu. Ternyata ada kepala monster ikan yang muncul. Di situ mereka kaget karena monster ikannya sangatlah besar dan tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka yakin kaki manusia yang mereka lihat tadi adalah siluman monster ikan yang sudah menyamar menjadi manusia. Mereka pun sangat bersyukur bisa mengambil beberapa ikan di tanggul itu tanpa harus diculik oleh raja siluman ikan. Dan mereka pun pulang bahagia bisa menjual ikan-ikan itu. Pria ini sangat ketakutan dan bingung banget karena setiap dia berenang di air, dia akan langsung berpindah ke padang pasir. Dia lalu coba berjalan mengelilingi padang pasir ini untuk mencari jalan keluar sampai-sampai dia itu menjadi haus. Tapi pas dia coba minum air di sungai, dia pindah lagi dong ke padang pasir. Lalu karena ketakutan, pria ini pun coba mencari jalan keluar dan mencari pertolongan dan kebetulan dia ketemu dengan seorang pria yang membawa mobil. Pria ini lalu meminta tumpangan untuk diantar pulang. Tapi pas dia dikasih minum air, dia langsung pindah lagi ke padang pasir. Ternyata pria ini terkena kutukan, gak boleh terkena air selamanya. Sampai kemudian dia kembali lagi ke mobil pria yang tadi dan dia minta diantar pulang tanpa harus meminum air. Sampai akhirnya pria ini pun sampai di rumahnya, tapi pas di rumah dia tuh gak berani minum air sama sekali padahal dia udah haus banget. Setelah itu pria ini baru tersadar kalau selama ini dia tuh pelit banget. Setiap orang minta air dia tuh gak pernah kasih, makanya dia kena kutukan. Gak lama kemudian ada seorang wanita yang lewat dan pria ini coba minta air, tapi wanita ini pelit banget dan akhirnya kutukannya itu pindah ke wanita ini. Nah, kalau teman kalian ada nggak nih yang pelit di sekolah? Coba komen. Cowok ini penasaran banget ngeliat ada sebuah karya ajaib yang terbuat dari jutaan permen di sebuah museum. Dia kemudian melihat ada satu hal aneh di dalam karya ini yang dimana ada satu permen yang berbeda warnanya. Karena penasaran, pria ini coba mencabut permen warna biru itu biar karya ini terlihat rapi. Tapi di sini para seniman yang melihat kelakuan dari pria ini langsung merasa kaget karena tiba-tiba semua permen yang ada di situ mulai berjatuhan karena ternyata permen yang dia cabut adalah salah satu kunci yang membuat permen ini menjadi kuat. Akibatnya, patung permen yang sudah dibuat selama puluhan tahun ini akhirnya langsung berjatuhan dan rusak seketika. Dan di sini terlihat kalau seniman itu sangat marah melihat kelakuan pria ini dan dia kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh pria bagong ini. Gimana nggak kaget? Orang-orang kaya di Cina udah siap-siap bikin bola anti kiamat dan gempa bumi supaya bisa hidup selama-lamanya di dunia. Kalian ada yang mau beli nggak? Jadi yang bikin ini adalah seorang petani asal Cina yang bernama Li Qiuyan. Nah, awalnya dia punya ide untuk bikin bola anti kiamat ini karena dia ketakutan sama ramalan suku Maya yang bilang bumi akan kiamat pada tahun 2030 dan juga terhadap gempa bumi yang barusan terjadi di Thailand kemarin. Kalian juga pasti udah tahu kan, gempa bumi yang berkekuatan 7,7 skala Richter yang kemarin terjadi di Thailand dan Myanmar itu ngeri banget kan? Kemudian kalau kita lihat di dalam bola anti kiamat ini itu bisa memuat 10-15 orang di dalamnya. Selain itu di dalam bola ini juga sudah ada kursi, sabuk pengaman dan juga tempat penyimpanan buat kalian bisa menyimpan barang-barang seperti obat, makanan dan juga oksigen. Lalu bola ajaib ini juga bisa mengambang di atas air, jadi kalau terjadi tsunami, gempa bumi atau kiamat itu nggak bakalan hancur guys. Nah makanya buat kalian yang mau selamat dari kiamat, yuk buruan langsung dibeli guys, murah banget loh, cuma 15 miliar aja.